Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Untuk pagi ini kita kajian tematik dulu. Sudah sekian lama alhamdulillah kita membaca tafsir Al-Qur'anul Karim yang kita awali dari Al-Fatihah. Sekarang karena momennya Desember, ya mengingatkan kaum muslimin. Isa di dalam Al-Quran. Beberapa kali kita sering mendengar ahlul kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab itu? Ini suaranya memang agak rendah ya, kecil. Hah? Oh begitu. Allah. Siapa ahlul kitab itu? Mereka adalah dua komunitas, al-Yahud dan Nasara. Ini yang dimaksud dengan ahlul kitab kalau kita baca Al-Quran. Qul ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ayyuhalladzina utul kitab. Kadang-kadang bahasanya ya sekitar-sekitar itu saja sih. Alladzina utu nasiban minal kitab. Jadi Al-Quran menjelaskan secara rinci tentang dua golongan ini. Kenapa begitu rinci? Karena mereka ini pernah dulu diberikan Nabi, Rasul dan Alkitab gitu. Jadi sama-sama pernah dulu diberikan kitab sebelumnya. Lalu khusus untuk Nasara, Al-Quran memang betul-betul membedah keyakinan mereka itu. Dan keyakinan terburuk, ya di antara dua ini yang paling buruk itu Nasara itu. Ya. Karena mereka sampai mengatakan ya Isa adalah Tuhan. Walaupun ada segolongan Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah gitu ya. Tapi ini kok bulat gitu. Semua mereka mengatakan ya bahwa itu dia. Isa anak Tuhan. Nah, posisi Isa dalam Al-Quran kalau kita perhatikan sebenarnya kita bandingkan ini ya antara kedudukan Isa di mata tiga umat, Yahud, Nasara, kaum muslimin. Betul-betul kaum muslimin itu karena petunjuk Al-Quran memandang Isa itu betul-betul pertengahan. Ya. Pertengahan antara Yahud itu menghinakan Isa, Pak. Isa itu dianggap mereka anak haram, anak zina, karena gak ada ayahnya. Sampai begitu. Ibunya dalam pandangan mereka berarti apa? Pelacur. Wah, dahsyat ya. Nah, sebaliknya sisi lain Nasara melambungkan Isa itu setinggi-tingginya. Isa bukan manusia. Kata mereka, Isa itu 100% manusia, 100% Tuhan. Bisa Bapak faham itu? Siapapun tidak bisa faham itu. Ya. Kata mereka, Isa itu 100% manusia, 100% Tuhan. Lalu datang Islam. Lihat nih, kelihatan kan? Yang satu menghinakannya, mengolok-oloknya, yang satu mengkultuskannya, lalu jalan tengah. Makanya sering disebut Islam itu jalan tengah. Bagaimana jalan tengahnya? Oh, Isa itu utusan Allah. Yang namanya utusan Allah, ya manusia mulia kan yang dipilih. Ibunya tidak perlu kita tanya lagi. Ya. Bagaimana Al-Quran menyebut dia siddiqah, wanita yang benar. Bahkan penghormatan Al-Quran memilih salah satu surah, ya surah Maryam. Jadi kalau dilihat secara teologi, Yahudi dan Nasrani itu tidak bisa damai sebenarnya. Gak bisa damai. Tapi dalam kenyataan kenapa?
Karena musuh bersama mereka siapa? Islam. Common enemy mereka. Jadi musuh bersama, jadi hilang perbedaan. Aslinya luar biasa permusuhan mereka. Dan sejarah Bapak lihat luar biasa. Bagaimana dahulu Yahudi itu terlunta-lunta, ya, diusir oleh kerajaan-kerajaan Eropa yang Nasrani, diterima di Turki sebagai pengungsi. Belakangan melakukan kudeta. Nah, Yahudi itu terlunta-lunta di Eropa, diusir, ya, diusir. Tak ada yang suka. Sampai ada seorang penyair Inggris, Shakespeare, semua orang tahu itu ya. Sampai-sampai dalam satu syairnya itu mengejek Yahudi, pedagang senjata. Ya, sampai batas itu mereka mengolok-olok Yahudi itu. Jadi Islam memandang Isa itu utusan Allah. Utusan Allah, manusia terbaik di zamannya. Kemudian ibunya adalah Siddiqah. Nah, lalu pertanyaan yang harus dijawab, siapakah sebenarnya Isa? Siapa ibunya? Apakah Isa benar mati disalib sebagaimana keyakinan segolongan manusia? Siapa yang sebenarnya disalib oleh kaum Yahudi? Bagaimana status keagamaan kaum Nasoro? Dan di mana kelak tempat mereka di akhirat? Nah, ini yang mau kita jawab pertanyaan ini. Doktrin kaum Nasoro itu Isa adalah Tuhan anak atau anak Tuhan. Atau ada yang satunya Allah itu adalah satu di antara tiga Tuhan. Ini yang terkenal dengan teologi. Ya. Lalu Al-Quran menerangkan dengan tegas kekafiran mereka di dalam surah Al-Ma'idah. Barangkali sudah hafal ya. Al-Ma'idah berapa Pak? 3 ayat berturut-turut. Nanti akan muncul ya. 3 ayat berturut-turut menerangkan kekafiran mereka. Jadi sekte apapun di antara mereka itu semuanya statusnya kafir dalam pandangan Al-Quranul Karim. Pandangan golongan ini terhadap Isa itu kata mereka mati dibunuh dan disalib. Aslinya ini klaim Yahudi. Nah, ini aslinya klaim Yahudi Pak. Ya, bukan ini yang hakiki. Ini klaim Yahudi sebenarnya. Tetapi kenapa mereka justru mau ya mengikuti klaim Yahudi itu? Jadi dalam sejarahnya ketika Isa ini merasakan bahwa ia diburu, ya, lalu dia pun mengumpulkan murid-muridnya yang di dalam beberapa sumber tafsir dikatakan jumlah muridnya itu ada 12. Dikumpulkanlah dalam sebuah rumah. Lalu ini sudah feeling kan sudah ada ya, feeling bahwa dia itu mau dibunuh Yahudi. Konspirasi antara Yahudi dengan penguasa pada saat itu. Yahudi ini memprovokasi penguasa, itu ada orang berbahaya di situ. Namanya Isa. Hajar dia. Nah, betul dua kekuatan ini, kekuatan penguasa pada zaman itu dengan Yahudi bekerja sama mau ya menangkap Isa. Lalu beliau pun alaihi salam mengumpulkan murid-muridnya yang 12 di rumah. Dan dari rumah inilah dia diterbangkan. Siapa di antara kalian yang siap menyerupai aku, nanti dia akan menjadi pendampingku di surga. Kata Isa kepada murid yang 12 itu. Siapa yang siap, karena resikonya sudah tahu kan? Resikonya kan mati. Siap menggantikan Isa, siap diserupakan wajahnya dengan Isa, artinya siap mati.
Karena dia sudah merasa tidak lama lagi ini, ya, para penyerbu ini akan datang. Sampai-sampai dikatakan Isa itu kan pindah-pindah tempat dengan ibunya, pindah-pindah, mengelabui lah ya, menghilangkan jejak. Tapi akhirnya juga ya dia sudah punya feeling dengan wahyu lah barangkali, bahwa ujungnya tetap mereka akan menangkapnya. Oleh karenanya dia katakan kepada muridnya itu, siapa di antara yang 12 ini yang siap diserupakan wajahnya dengan aku? Ada seorang murid itu bernama Sirjis. Saya wahai Isa. Sampai disuruh Isa, ditanya Isa 3 kali dia. Siapa yang siap diserupakan wajahnya dengan wajahku? Saya wahai Isa. Sampai 3 kali. Ya, orang itu berdiri, langsung ya udah kalau begitu kamu aja. Lalu Isa menyetujuinya. Kaum Yahudi menyerbu tempat itu dengan petunjuk Yudas. Jadi apa namanya? Ya kita bilanglah guide-nya itu Yudas. Yudas mengatakan kepada penyerbu ini, siapa nanti yang kupeluk, dialah Isa itu. Karena kan Yahudi ini kan nggak kenal yang mana. Jadi siapa ini nanti kupeluk, dialah itu. Lalu Allah membuat wajah Sirjis itu sesuai dengan tadi permintaan. Wajah Sirjis itu serupa dengan Isa. Sementara dalam waktu yang sama, langit-langit rumah itu terbuka, Isa diterbangkan ke langit. Ya, sebelum datang para penyerbu, Isa sudah diterbangkan dan semua muridnya menyaksikan itu. Menyaksikan ya diterbangkannya Isa itu ke langit. Nah, lalu Sirjislah yang dibunuh oleh kaum Yahudi. Tapi sesudah membunuh Sirjis, Yahudi ini koar-koar di luar, kami telah berhasil membunuh Isa. Jadi mereka mau berhadap-hadapan dengan Allah yang Maha Berkuasa ya. Allah berkuasa membalikkan wajah mereka, penglihatan mereka, dan berkuasa merubah wajah Sirjis seperti wajah Isa. Nah, Allah mau dilawan gitu ya. Nah, jadi Al-Quran mencatat bagaimana kaum Yahudi ini ya berkoar-koar di luar, kami telah berhasil membunuh Isa. Wa qaulihim inna, ini banyak direkam dalam suratun Nisa ya Pak ya. Kejadian-kejadian penangkapan penyerbuan Isa ini banyak direkam di dalam surah apa? An-Nisa. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengklaim bahwa kami telah berhasil membunuh Isa putra Maryam yang merupakan utusan Allah. Lalu langsung dibantah oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tuntas. Ya, karena memang klaim mereka juga disalib kan, dan itu menjadi simbol mereka sedunia. Langsung dibantah Allah, mereka tidak benar membunuhnya dan tidak benar menyalibnya. Yang terjadi apa sebenarnya? Walakin syubbiha lahum, yang ada diserupakan wajah orang itu seperti Isa. Ya, ada satu riwayat ya, yang namanya riwayat kan banyak bisa Pak ya. Lalu ketika Yahudi dan itu tadi ya kaum perusuh itu ya masuk ke rumah itu, mereka melihat semua wajah
orang yang di dalam itu semuanya sama seperti Isa. Ada lagi yang ceritakan begitu. Lah, kok sama semua ini? Nah, di situ mereka kebingungan. Nah, nanti ayat berikutnya ini, rekaman ini betul-betul laporan ya wahyu menceritakan bagaimana kondisi para penyerbu pada saat itu. Lihat Bapak nih. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Saya sengaja membuat warna fontnya itu merah untuk menunjukkan bahwa ya kata-kata yang saya kasih merah itu semuanya ragu, berselisih paham. Kenapa berselisih pendapat? Karena gak yakin kan? Meragukan, kemudian tidak tahu yang benar. Lalu ujungnya apa? Mengikuti dugaan. Nah, lihat itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Sesungguhnya mereka yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa. Sejak awal mereka sudah berselisih. La fi syakkim minhu. Sungguh mereka betul-betul meragukan kalau yang dibunuh itu Isa. Jadi dari awal pun enggak yakin. Ya. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya pengetahuan tentang siapa yang dibunuh. Kecuali hanya ittiba'adh-dhann. Hanya mengikuti dugaan saja. Itulah yang terjadi. Masya Allah ya. Al-Quran menceritakan kepada kita. Sementara golongan yang seberang sana nggak tahu ini. Ya, mereka hanya menerima doktrin saja kan. Tetapi yang tahu kebenaran siapa? Umat Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran menceritakan kejadian yang asli. Luar biasa ya. Jadi inilah di Al-Quran itu Pak. Menceritakan yang benar. Menceritakan yang asli terjadi. Ya, bukan apa yang apa yang digambarkan oleh orang-orang. Lalu kata Allah terakhir apa? Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Ya, sampai 5 kali itu kata-kata bentuk keraguan itu. Jadi pembunuhan Isa adalah berita bohong yang semula di belakang. Nah, jadi betul juga kalau zaman sekarang setiap ya berita itu dimainkan oleh Yahudi, betul kan? Siapa raja berita informasi di dunia ini Pak? Siapa rajanya? Yahudi. Jadi memang rupanya dalam sejarah pun sudah begitu. Ya, mereka bisa membolak-balik berita. Ya. Yang A jadi B, yang B jadi C, yang tak kejadian-kejadian, yang kejadian bisa tidak kejadian. Jadi merubah publik opini itu ya memang mereka dari dulu rupanya. Membentuk opini, merubah publik opini, itu memang dari dulu mereka. Ya. Jadi semula Yahudi yang memunculkannya, tetapi ajaibnya kok belakangan diikuti oleh umat lain. Nah, lalu Allah menjelaskan kemana Isa. Kan begitu kan? Kalau yang dibunuh itu bukan Isa, lalu kemana Isanya? Dijawab oleh Al-Quran. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Padahal Allah telah mengangkat Isa ke sisinya. Kalau sudah disebut ke sisinya ya ke langit. Ya. Dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kira-kira apa pengertian, apa maksud Allah maha perkasa? Kamu gak usah bertanya, kok bisa ya? Gitu. Jangan tanya, kok bisa? Pakai pesawat apa? Padahal alat angkutan pada saat itu gak ada yang ceritanya udara. Kok bisa? Jangan tanya itu. Jawabannya, wa kana Allahu azizan hakimah, itu jawabannya. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Nah,
bahwa Al-Quran dalam 1-2 ayat memang menyebut Isa itu wafat. Ya. Jadi sebahagian pembaca Al-Quran sempat terkecoh. Oh, kalau begitu Isa itu sudah mati ya. Dan memang bahasa Al-Quran menyebut wafat. Nah, disinilah kita harus belajar ya arti asal usul kata bahasa Arab itu. Kalau kita tidak belajar asal usul kata, nanti bisa kebingungan. Lah, diangkat ke langit, tapi dalam ayat yang lain kok diceritakan Isa itu mati, wafat. Nah, tetapi dengan mendalami makna kata per kata, rupanya kata wafat di dalam Al-Quran itu bermakna 2. Mati yang beneran, ada jenazahnya. Kemudian kata wafat itu juga dalam Al-Quran berarti apa? Tidur. Mau dibuktikan secara bahasa? Bapak tadi malam sebelum tidur baca doa. Bismikallahumma bisa amutu wa ahya. Apa artinya? Demi Allah, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Padahal Bapak masih hidup baca itu. Karena mau mati rencana. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Oh, Bapak mau mati ya? Berarti memang kata mati itu bisa berarti apa? Tidur. Lalu Bapak bangun, bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku tadinya mati. Terang ya, jelas ya, bahwa kata mati itu, wafat itu bisa 2 makna. Bisa tidur, bisa wafat yang sesungguhnya ada jenazahnya, ada mayatnya. Masya Allah. Selama ini kan kita nggak tahu tuh. Nah, inilah makna ayat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini Al-Quran ini. Aku yang mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku. Tidak sedikit orang di zaman sekarang, mau ahli tafsir, mau profesor hadis, tak mengerti ini. Profesor hadis nggak ngerti, Pak. Maaf, profesor Quran nggak ngerti ini. Ya, dia tidak mengerti kalau kata wafat itu berarti apa? Tidur. Dia tetap saja memahami aku mematikanmu. Lalu dia buatlah interpretasi yang macam-macam. Susah dimengerti. Nah, yang tidak ahli tafsirnya salah faham ya memang karena nggak bisa bahasa Arab. Ya, ada kan beberapa ya artinya beberapa kita bilanglah tokoh ketika bicara soal Isa, ya memang Isa itu sudah mati. Karena Al-Quran menyebut demikian, ini mutawaffika, aku mewafatkanmu. Ya memang Isa itu sudah mati. Nah, jadi pada saat itu nanti dia bingung. Loh, dibilang udah mati, kenapa ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa Isa nanti akan turun kembali ke bumi. Nah, pada saat itu baru dia confused. Ya. Jadi akhirnya dia terpaksa menolak hadis. Oh, itu hadis itu masih perlu dikoreksi. Nah, lihat nih. Hadis-hadis itu kan nanti masuklah ke bab itu kan hadis-hadis yang menyangkut alam ghaib. Kalau mengenai yang ghaib itu enggak boleh hadis, harus Quran. Sebenarnya kesalahan dia awalnya salah dalam mengartikan kata wafat. Kalau saja mereka mengerti arti kata wafat, tidak ada pertentangan antara hadis dengan Quran. Nah, ya, karena memang Isanya belum
Belum apa Pak? Belum mati. Sampai sekarang Isa itu belum mati. Cuma beda alam aja, beda tempat aja. Jadi ketika Allah mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Jadi kalau diterjemahkan, aku membuatmu tertidur dan mengangkatkanmu ke sisiku. Begitu ya. Kenapa ini digandengkan? Kenapa digandengkan antara kata wafat dan diangkat? Karena betul-betul begitu mau diangkat dibuat Allah tertidur, langsung diterbangkan oleh malaikat. Jadi artinya bisa difahami ketika diterbangkan itu Isa tidak dalam keadaan sadar. Itu dia maksudnya. Tidak dalam keadaan sadar. Apa buat persamaan antara tidur dengan mati? Coba. Ya? Hah? Apa? Bagaimana? Sebut ruh. Jadi persamaan orang hidup dengan orang tidur dengan orang mati itu ruhnya keluar, Pak. Pada waktu tidur itu tadi malam itu ruh kita itu keluar, dipegang sama Allah. Kalau begitu, kalau Allah berkehendak tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan itu ruh. Nah, itulah sebahagian manusia yang dibanguni oleh istrinya sudah dalam keadaan apa? Sudah tidak bernyawa lagi. Itu dia. Nah, jadi dari sini pelajarannya apa, Pak? Jangan menyepelekan soal tidur. Jangan menyepelekan tidur. Artinya apa? Tidur itu kita betul-betul harus punya persiapan. Karena kita tidak tahu nyawa nggak kembali lagi. Jadi dari sinilah kita melihat Rasulullah secara khusus, Pak, secara khusus ya mencontohkan bagaimana orang kalau mau tidur. Mengapain aja, Pak? Berwudu. Ya. Kemudian kalau sudah di atas tempat tidur apa? Zikir dulu. Karena kamu ini mau mati nih. Ya. Baca Al-Fatihah, baca Alif Lam Mim, ya. 5 ayat pertama Al-Quran, baca Ayatul Kursi, baca ya penutup Al-Baqarah, baca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baru penutupnya doa. Dan doa tidur ini ada beberapa versi ya. Dan mudah-mudahan sebaik-baik doa itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, kata Rasulullah, memang panjang ya, betul. Kata Rasulullah, siapa yang mati pada saat tertidur, waktu tidurnya dia membaca doa ini, mati dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Mati dalam keadaan fitrah. Tidak berdosa, Pak. Kalau begitu mau nggak menghafal doanya itu? Mau nggak menghafal doanya? Ya. Karena kita tidak tahu ya. Ya hari Sabtu, bukan Sabtu kemarin ini, Sabtu sebelumnya, ya, tempat pengajian jadwal saya di suatu tempat di Cikunir, ya, seorang jamaahnya Isya, maghrib Isya masih di masjid, masih ya mungkin bercanda lah sama temannya. Pulang ke rumah, tidur jam 3, sudah mendengkur keras kata istrinya, dan selesai. Usia 49 atau 50.
Waktu tidur meninggal. Ya. Nah, jadi soal maut ini tidak ada rumusnya. Oh, belum 60 masih panjang, ada? Enggak ada. Apalagi kalau sudah lewat 60. Kan begitu? Nah, lewat 60 seharusnya sudah apa? Siap siaga, betul kan? Nah, ya. Yang sebelum 60 saja banyak yang dipanggil. Ya. Jadi atap rumah itu bolong. Ya. Terbuka. Allah membuat Isa tertidur lalu ia diangkat oleh malaikat ke langit. Murid-muridnya di dalam riwayat itu menyaksikan kenaikan Isa itu. Setelah naik, masuklah ini para penyerbu. Nah, kan Allah yang membuat settingnya ya. Ya, Allah yang menentukan kapan mereka bisa masuk. Ya, setelah. Nah, dan yang ajaib Bapak, nanti dia waktu turun dari langit ke bumi, itu juga pakaiannya dua helai itu. Warnanya sama, ya, orangnya itu juga seperti waktu dia diangkat. Seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Ya, ada tetesan air dari wajahnya. Nanti begitu juga. Ya, entah kapan, kita tidak tahu ya. Karena hadis-hadis tentang turunnya Isa ini sangat kuat sampai oleh ahli hadis dikatakan derajat hadisnya itu sampai ke tingkat mutawatir. Ya, hampir dipastikan setara kekuatannya dengan Al-Quran. Bahwa Isa pasti akan turun. Dan bahkan hadis-hadis itu menunjuk tempat lagi. Masjidnya Menara Putih. Di kota apa Pak? Damaskus. Ya, Suriah. Dengan nama sekarang ini Suriah. Semua orang tahu itu Masjid Menara Putih itu tahu. Dan banyak orang datang ke sana. Ya. Nanti dari atas menaranya itulah Isa diturunkan diantar oleh malaikat. Dan dia turun, waktunya juga disebut oleh hadis seperti kita ini tadi. Kapan? Subuh. Menjelang qomat. Menjelang qomat, disitulah Isa diturunkan. Baik, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, mungkinkah Isa menjadi Tuhan? Nah, ini Al-Quran menjawab nih Pak. Al-Ma'idah 17. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang bilang Isa Tuhan itu. Ya, katakan, siapa yang dapat menyelamatkan jika Allah mau membinasakan Isa, membinasakan ibunya dan semua yang ada di bumi? Jawabannya apa Pak? Ya nggak ada yang bisa menyelamatkan. Nah, jadi kalau begitu, kira-kira berani gak kamu mengatakan Isa itu Tuhan? Kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Kan sebuah kepastian bahwa namanya manusia pasti akan mati. Orang berakal tidak ada yang membantah itu. Nah, lalu logikanya kalau seseorang tidak bisa menjamin menyelamatkan nyawanya, hidupnya, kira-kira pantas gak dia kamu bilang Tuhan? Kan logis ya. Pertanyaan-pertanyaan yang logis. Nah, mampukah Isa atau ibunya menolak kematian? Jawabannya pasti tidak. Nah, jadi Masya Allah Al-Quran ini Pak, ya apa namanya ya, menggunakan logika-logika yang semua orang ya bisa menerimanya. Kenapa kamu bilang dia Tuhan? Apa bisa dia menangkal kematian? Ya pasti nggak bisa. Lah, jadi kalau tidak bisa dia menolak kematian, bagaimana kamu bilang dia Tuhan? Nanti sebutannya akhirnya ya, oh Tuhan telah mati. Nah, kan begitu. Tuhan telah mati.
Sebagaimana sebagian orang Eropa mengatakan begitu kan? Tuhan telah mati di Eropa. Kemudian ini juga logika Al-Quran nih. Ada salah sepotong, hanya 3 kata ini. Kana yakulani at-ta'am. Di Al-Maidah 75. Mereka berdua, yang dia maksud berdua ini siapa? Isa dan Maryam. Memakan makanan, saya kasih tanda kurung, sebagaimana halnya manusia biasa. Nah, apakah Tuhan butuh makanan? Tak mungkin. Akal logika saja. Ya. Jadi Isa dan ibunya pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak memerlukan makanan. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian juga Al-Quran membantah. Nah, ini memang sejarah ya. Bahwa Isa dulu berkata kepada Banu Israel, sembah kamu Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Dia tidak pernah sekalipun sepotong kata pun tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dan dia tidak pernah mengajak Banu Israel untuk menyembah dia. Nah, ini Al-Quran nih, Al-Maidah 72. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih berkata, wahai Banu Israel. Nah, kenapa Banu Israel, Pak? Karena dia bagian dari Banu Israel. Ya, Isa itu bagian dari Banu Israel, dan Isa itu adalah nabi terakhir dari kalangan Banu Israel. Nabi terakhir. Ya, yang sebelumnya kan banyak nabi-nabi. Nah, apa kata Isa? Nah, jadi juga ini isyarat Al-Quran, bahwa Isa itu hanya diutus untuk komunitas Banu Israel. Jadi kalau kamu tidak punya keturunan darah dengan Banu Israel, jangan mengklaim-klaim sebagai umatnya Isa. Begitu. Karena Isa itu tidak diutus kepada umat lain, kepada bangsa lain. Dia hanya diutus kepada Banu Israel saja. Sembah kamulah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Baik. Nah, selanjutnya Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala. Golongan Nasara ini memang berlebihan terhadap Isa. Kenapa? Karena mereka melihat Isa itu lahir tanpa ayah. Ya. Lalu kita bertanya, kamu mengatakan Isa Tuhan karena lahir tanpa ayah. Gara-gara kekaguman kamu itu, kamu mengangkat derajatnya bukan manusia. Nah, sekarang Adam itu ada ayahnya enggak? Enggak. Ada ibunya? Tidak. Mana lebih ajaib dari Isa penciptaannya? Ya, mana lebih ajaib penciptaan Isa dari penciptaan Adam? Adam. Isa masih ada ibunya. Nah, sekarang berani enggak kamu mengatakan Adam juga Tuhan? Tentu tidak, kata mereka kan. Oh tidak, Adam itu ya manusia. Nah, begitu juga karena Isa ini diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala, dapat menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang buta, dan orang-orang yang sakit kulit. Itu semuanya bukan kehebatan Isa, tetapi itu adalah izin Allah. Kelebihan yang Allah berikan kepada seorang nabi yang disebut dengan mukjizat untuk menguatkan apanya? Dakwahnya, misinya. Mukjizat Rasulullah adalah Quran, karena di zaman dia hidup banyak penyair. Ya, Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat karena di zaman dia banyak tukang sihir. Gitu. Jadi mukjizat itu diberikan sesuai dengan bagaimana kondisi kaum yang hidup di zaman itu.
Nah, di sini Allah Ta'ala menceritakan bahwa kekeliruan ahlul kitab itu gara-gara mengangkat setinggi-tingginya Isa. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Dalam urusan agama kamu itu jangan kamu berlebihan. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan jangan kamu mengatakan sesuatu tentang Allah itu kecuali yang sudah pasti benar. Yang sudah pasti benar, Allah Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan namanya makhluk manusia, siapapun dia punya kelebihan, tidak punya kelebihan, dia tetap makhluk manusia yang diciptakan Allah. Nah, begitu. Jadi kamu jangan keluar dari sini. Ya, jangan keluar dari prinsip ini. Jangan berlebih-lebihan. Jadi, boleh saja kamu mencintai, memuliakan tokoh kamu, tetapi jangan sampai mengangkatnya di luar derajat ya yang wajar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah. Tidak pernah jadi Allah. Ya, dia hanya utusan Allah. Kemudian dia juga adalah kalimah Allah. Apa maksud kalimah Allah ini, Pak? Yang diciptakan Allah melalui kalimat Allah, kun fayakun. Itu dia maksudnya. Ya. Jadi tanpa proses. Ya, tanpa proses, gak perlu pakai ayah. Allah berkehendak, Allah Maha berkuasa, itu disebut dia kalimatullah. Kemudian waruhum minhu, dan ruh dari Allah Ta'ala yang ditiupkan, ya, yang ditiupkan ke ibunya. Oleh karenanya fa'aminu billahi wa rusulih. Nah, ini nasihat dari Allah Ta'ala kepada mereka, Pak. Kepada ahlul kitab ini tadi, Pak. Berimanlah kamu kepada Allah dan seluruh rasul-rasulnya. Jadi jangan melebih-lebihkan. Ya. Wala taqulu thalathah. Lihat nih. Ya. Wala taqulu thalathah. Jangan kamu katakan Tuhan itu 3. Intahu, stop itu. Masya Allah. Sampai begitu. Berhentilah dari ucapan itu. Khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Kalau mau selamat, ya. Lalu intahu khairul lakum, innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari punya anak, miliknya segala yang ada di langit dan di bumi. Kita lanjut. Soal kekafiran yang saya sebutkan tadi di awal itu. Sampai 3 ayat Allah Ta'ala menegaskan kekafiran ya kaum ini. Ayat 17, 72, 73. Nah, ini aslinya teksnya seperti ini, Pak. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ayat 72-nya sama. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Betul kan? Sama. Ayat 73-nya baru ada tambahan. Tambahan karena memang ada segolongan mereka yang mengatakan ini. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. 17 dan 72 sama. Yang 73-nya sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu satu di antara 3 Tuhan. Jadi soal keyakinan 3 Tuhan ini sudah dibedah
Allah di dalam Al-Quran melalui surah-surah ini, Pak. Masya Allah, ya. Jadi tidak ada yang tersisa. Semua tuntas. Nah, cuma persoalannya kita sebagai umat Islam ini, informasi ini nggak nyampe ke kita. Betul kan? Kenapa ini dahulu sejak kita kecil, kenapa ayat ini tidak dikupas? Padahal di ayat Al-Quran. Selanjutnya terkait dengan kenapa musibah itu terjadi di penghujung tahun. Ini sekarang berikutnya nih, Pak, ya. Itu tiap tahun berulang, Pak. Kalau sudah di penghujung tahun atau di awal tahun, itu adalah dua waktu musibah yang berskala besar akan terjadi. Dan itu berulang terus tiap tahun. Perhatikan saja, ya. Kalau sudah menjelang akhir tahun, bencana-bencana itu keluar. Itu jawabannya ada di mana? Lihat di dalam surah Maryam. Tolong dilihat surah Maryam. Ayat mulai 88. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Silakan, ada yang mau baca terjemahan? 88. Terus 92. Nah, bisa Bapak lihat korelasinya dengan musibah akhir tahun. Kenapa? Karena waktu-waktu ini saya mengatakan waktu-waktu kekafiran secara global. Betul kan? Kapan orang merayakan itu? Inilah di akhir tahun itu. Jadi waktu-waktu kekafiran secara global. Di mana saja Bapak, di bandara mana saja pasti merayakan. Paling tidak simbol-simbol itu dipasang. Betul kan? Di pertengahan November mereka sudah bersiap. Tidak ada hotel, ya, tidak ada hotel yang tidak memasang itu. Tidak ada perkantoran. Padahal negerinya negeri Muslim loh, Pak. Kalau Anda tinggal di Singapura masih wajar, di Australia masih wajar. Negerimu mayoritas Muslim. Kenapa kau hidupkan itu? Lihat, baca ayat ini. Ketika orang-orang mengatakan itu, langit itu mau runtuh. Betul-betul memang mau runtuh. Ya, curah hujan itu luar biasa. Betul kan? Bumi itu mau terbelah. Gunung itu mau pecah. Ya. Dan itu puncaknya kapan? Di ujung tahun. Jadi inilah yang perlu diingatkan
Jangan gara-gara atas nama telur asin. Ya, atas nama telur asin kamu merusak akidahmu. Kamu mengatakan, oh basa-basi saja. Basa-basi menurut kamu, menurut Allah tidak ada basa-basi. Ya. Jadi ini yang belum ditangkap oleh banyak orang. Sehingga mereka memperturutkan kemauan dalam rangka katanya dalam menghormati itu ini, ya. Padahal sesungguhnya itu perkara yang sangat membuat Allah murka dan alam ini murka. Tahun lalu 4 pesawat Pak itu meledak di penghujung tahun ini. Masih ingat nggak? Saya pantau terus itu setiap ujung tahun. Musibah-musibah itu saya lihat terus tuh. Nah, begitu juga nanti awal tahun. Ya, karena memang terus terang dunia ini dikontrol oleh kaum Nasara. Betul kan? Yahudi dan Nasara ini yang mengontrol dunia. Apa yang menjadi perayaan mereka harus menjadi perayaan semua bangsa dan negara. Ya, tidak terkecuali negara Arab. Kalau Bapak transit di Dubai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti sama aja Anda seperti di London. Ya? Kamu negara muslim. Seharusnya kamu memberi batas. Kalau sudah menyangkut perayaan agama, ajaran agama, ya biar masing-masing saja. Ya. Tidak perlu cari muka gitu. Ini instansi yang mengurusi soal agama justru melacurkan akidah Islam. Betul enggak? Instansi yang harusnya mengatur, menata kehidupan beragama justru melacurkan akidah. Ya. Jadi kita boleh saja dalam soal tertentu menghormati orang lain, tapi jangan nyerempet. Jangan menyerempet soal-soal ajaran. Karena kita punya ajaran yang jelas dan tegas. Ya, apalagi kalau secara ilmiah, Pak. Mana mungkin Isa lahir tanggal 25 Desember? Ilmu apa itu? Coba, mau saya ajak Bapak berbicara. Desember itu bulan musim apa? Eropa Timur Tengah, dingin. Mana pernah Isa lahir musim dingin? Sumber-sumber yang bisa dipercaya, Quran ataupun sumber apapun, sejarah yang bisa dipercaya, Isa itu lahir pada saat kurma sedang berbuah. Kurma apa yang berbuah di musim dingin? Kurma apa itu? Kurma-kurmaan. Kurma berbuah itu pasti di musim panas. Dan musim panas tidak pernah di bulan Desember di Timur Tengah ataupun di Eropa. Jadi secara historis, secara ilmiah nggak kena. Hah. Kemudian kamu yang punya agama, yang tahu kebenaran, kenapa ikut-ikutan? Seperti parrot. Apa itu? Beo. Ya, seperti beo. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, bahkan ya kalau saya ditanya ya kan ini sudah dunia ini ya. Kalau udah Desember itu luar biasa. Ya. Harga tiket pun naik. Ya, peak season. Udah harga tiket naik, kamu masih saja bepergian. Cuaca tidak mendukung. Musibah di mana-mana. Seharusnya sebagai seorang muslim, kamu tampil beda. Ya. Itu bukan waktu wisata itu. Silakan kamu wisata di bulan-bulan lain. Karena sudah banyak kejadian-kejadian dan ini berulang terus. Kamu tunjukkan identitasmu. Saya muslim, saya tidak pernah ikut-ikutan merayakan, mengucap-ucapin, ya,
dan tidak akan mau menunjukkan sikap-sikap seperti itu karena ini terkait dengan keyakinan saya. Harusnya begitulah seorang muslim. Baik, Bapak-bapak yang rahmatullah, sampai di sini dahulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait ayat-ayat ini? Iya, tafadhol. Semuanya serba confused ya. Sebenarnya confused. Dikatakan bahwa Injil yang masih mendekati, bukan asli, itu Injil Barnabas. Ya, itu yang banyak kemiripannya dengan ya Taurat gitu. Ya. Jadi memang begitulah. Allah kan tidak jamin. Taurat Injil itu tidak jamin Allah itu untuk dipelihara. Nah, satu-satunya yang dijamin oleh Allah Ta'ala hanya Al-Quran. Ya. Begitu. Karena memang bukan itu yang terakhir. Ya. Yang terakhir itu yang akan dijaga. Makanya upaya orang ingin memalsukan Quran pasti tidak akan berhasil. Karena itu sudah dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau yang lain itu, ya subhanallah, kitab suci bisa berbeda-beda bahasa. Beda-beda bahasa. Kitab suci dalam bahasa namanya kitab suci juga. Kita terjemahan bahasa Indonesia tidak bisa kamu katakan Quran dan tidak bisa dipakai baca kalau dibaca dalam sholat. Gak bisa kan? Itu terjemahan dari bahasa Al-Quran, bukan Al-Quran. Kalau kitab suci yang lain, bahasa apapun tetap saja kitab suci. Lah, bagaimana orang yang menerjemahkan? Bagaimana rasa bahasa dia? Bagaimana ketepatan penterjemahan? Nah, jadi tidak ada yang namanya Al-Quran dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Al-Quran dalam bahasa Inggris tidak ada. Itu hanya terjemahan dari makna Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Inilah sebagai penjelasan. Kita memang belum selesai ya. Ini ada bagian duanya ini. Isa turun ke bumi. Nah, ini dia nih Pak nih. Nah, ini episode kedua dari kehidupan Isa. Nah, Isa itu kan 2 kali hidup di bumi. Pertama kali di tengah Banu Israel. Nah, ada episode berikutnya. Isa turun ke bumi. Tapi kan tidak bisa dibahas ini. Ya 1 jam lagi nanti ke depan. Harus selesai. Mungkin nanti kita bahas ya pada bulan yang akan datang ya. Baik, sampai di sini dahulu Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Orang yang sudah berada di atas jalan yang benar, jangan mau goyang-goyang. Jangan mau ya dirusak oleh lingkungan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.